Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Okay, today in this video, I want to share and discuss about soal ujian bahasa Inggris semester genap SMP kelas 7. Nah, ini yang terbaru ya. Okay, so in this video, I want to discuss beberapa soal ujian atau persiapan-persiapan soal ujian yang akan kamu hadapi dalam ujian semester genap ya. Ini khususnya untuk kelas 7 ya. Oke, langsung saja. Nah, soalnya dalam bentuk pilihan berganda ada 20 soal. Nah, tentu saja bisa ada teks di dalam, bisa ada percakapan. Nah, pilihannya ada 4 ya, A, B, C, D. Nah, di sini kamu akan memilih jawaban yang tepat ya. Meskipun ada yang agak mirip, tetapi cari yang tepatnya sesuai dengan pertanyaan ataupun teks yang diberikan ya. Oke, kita langsung saja number one. Di sini ada percakapan ya. Sinta dan Vira. Can I borrow your ruler? Nah, di sini ada ruler katanya ya. Oke. Sure, here it is. Thanks. Nah, kira-kira setelah kalau dikatakan thanks itu jawabnya apa ya? Nah, kalau begini berarti kamu jawab apa kira-kira? Nah, thanks berarti terima kasih, berarti sama-sama kan. Seharusnya kalau itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris gimana? Oke. Di sini don't mention it. I am sorry. Thank you. It is okay. Nah, dalam bahasa Inggris kalau kamu ada teman kamu mengatakan thanks, kamu akan mengatakan you're welcome ya, you're welcome, atau bisa juga the mention it ya. Ya udahlah, jangan, kalau kita bahasa kita udah jangan bilang gitu gitu ya. Tapi artinya sama juga, sama-sama ya. Thanks. Ya, sama-sama gitu ya. So, don't mention it. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, langsung nomor 2. Ada teacher dengan ada Donnie. Donnie, did you break the vase? Nah, apakah kamu menghancurkan vas itu? Vas bunga ini berarti ya. Yes, ma'am. I'm very sorry. Maafkan saya. Teacher, kamu ini kalau dikatakan I'm very sorry, terus apa kira-kira respon dari teacher itu ya? Di sini ada pilihannya I'm sorry too, you are welcome, the mention is, that is alright. Nah, jadi yang jawaban yang tepat gimana ya? Kalau I'm sorry tidak mungkin, you're welcome ini untuk thanks ya, the mention ini juga untuk thanks. Kalau I'm sorry, maaf ya, maafkan saya sangat minta maaf yang sedalam-dalamnya, berarti that is alright. Oh ya sudahlah gitu ya. Artinya apa? Bahwa itu tidak apa-apa. That is alright. Jadi jawaban yang tepat adalah ini ya, that is alright. Oke, kita lanjutkan. Father James, open the window please. Nah, di sini ada kalimat komando ya. Command ya, command sentences. Jadi ada di sini kalimat command yang diawali dengan kata kerja bentuk pertama. James, open the window please. Nah, kalau kamu disuruh kamu open the window, bukalah jendela itu. Kira-kira apa ini respon kamu? Thank you, Dad. Okay, Dad. I'm sorry, Dad. Don't mention it. Nah, kalau ada perintah berarti ya mau atau tidak ya, berarti okay, Dad ya. Jawabannya adalah okay, Dad. Yes. Next, number 4. Do you like sport? Nah, Dinda ini yang mau kita cari jawabannya ya. What kinds of sport do you like? Jenis olahraga apa yang kamu suka? Ya, I'm very fond of playing badminton. Jadi saya sangat menyukai bermain badminton. Nah, do you like sport? Nah, di sini kan pertanyaan ya, pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Apakah kamu suka olahraga? Berarti jawabnya ya saya gitu ya. Ya saya suka kan itu. Jadi lihat di sini kan ada pakai do ya, bertanya pakai do. Berarti nanti jawabnya juga do ya, pakai auxiliary do. Nah, cuma subjeknya yang berubah jadi I. Berarti kita lihat dulu sini. Yes, I am. No, I don't. Yes, I really like it. No, I can't stand it. Nah, di sini kan what kind of sport do you like? Kan katanya gini ya, do you like sport? Apakah kamu suka olahraga?
titik-titik. Terus katanya gini si Vera lagi, jenis olahraga apa yang kamu suka? Berarti di sini sepertinya dia tidak suka gitu ya. Sepertinya ada yang bertentangan ya. Setelah Vera mengatakan jenis olahraga apa yang kamu suka gitu ya. Atau gimana kira-kira? Nah tentu saja berarti gini ya. Kalau dibilang jenis olahraga apa yang kamu suka berarti sebelumnya dia suka gitu ya. Oke, jadi yang jelasnya berarti di sini dia suka ya karena di Vera apa namanya Vera juga bertanya jenis berarti yang lebih khusus ya olahraga apa yang dia suka gitu. Berarti dia benar-benar menyukai ya. Oke, so jawabannya adalah yes, I really like it. Jadi jawabannya adalah C ya. Okay. Do you like sport? Yes, I really like it. Saya sangat menyukainya. Kemudian ditanya jenis olahraga apa yang kamu suka? I'm very fond of playing badminton. Oke, okay. Kita lanjutkan nomor 5. What do you think about my new car? Bagaimana menurutmu mobil baru saya? Mobil baru saya. Titik-titik, it looks so great. Kira-kira dia ngomong apa sebelum ini? Kelihatan hebat, kelihatan bagus ya kira-kira gitu. I know, I think it is a very good idea. It's good katanya. What do you think about my new car? Berarti ini menanyakan pendapat si Jack. Gimana pendapatnya? I think, menurut saya it looks so great. Menurut saya gitu ya. Berarti I know, saya tahu ini kelihatan bagus sekali. I think it's a very good idea. Nggak nyambung ya, ini semacam ada ide apa gitu. Sementara di sini kan menanyakan pendapat, berarti I think it looks so great. Menurut saya ini kelihatan sangat bagus gitu ya. So jawabannya adalah B ya, I think ini ya, I think. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini ada soal nomor 6 sampai 10 ya ini. Ini ada teks di sini. Kita lihat dulu pertanyaannya ya. Biasa kan ya kalau ada teks seperti ini, kita lihat dulu pertanyaannya dan pilihannya supaya kita tahu diarahkan kemana ya. Oke, berarti ini sampai 10 ya. Oke. Nah, kita lihat dulu nomor 6. What does the text mostly about? Berarti tentang apa teksnya. Terus kemudian nomor 7. What is the purpose of the text? Berarti nanti ditanyakan tujuan. Purpose itu kan tujuan artinya ya. Tujuan. Oke, nanti di sini kita bisa lihat nanti teksnya. Kenapa harus lihat dulu soalnya dulu supaya nanti tidak 2 kali membaca teks. Dan itu akan menghabiskan waktu kalau kita membaca teks 2 kali ya. Oke. Number 8, where does the Carter family stay? Berarti di mana tinggalnya? Oke, nanti kita cari ya. Nomor 9, he comes from Jakarta. Paragraph 2, the underlined word refers to Mr. Carter's. Ya, kira-kira ini siapa nih ya? He comes from Jakarta. Berarti di sini yang Mr. Carter's ini ya, he ya. Ya, he ini nanti kita lihat dulu nanti ya. Ini yang di garis bawah adalah he ya. Okay, nomor 10, Mr. Carter's and her family like to spend their time. Apa kira-kira ini? Di mana kira-kira ya? Menghabiskan waktunya di mana? Oke, jadi kita lihat dulu teksnya. Supaya bisa kita jawab yang nomor 6 ya. Oke, what does the text mostly about? Tentang apa kira-kira itu? Mr. Carter is an English teacher, but she lives. Jadi Mrs. Carter ya, bukan Mr. ya, Mrs. Carter. Di sini Nyonya Carter adalah seorang guru bahasa Inggris, tetapi dia tinggal dan bekerja di Bandung. Nah, katanya she teaches English at Senior High School to Bandung. She is a very good teacher. All of her students at schools like her. Her husband is an Indonesian. Jadi di sini katanya kan semua murid di sekolahnya itu menyukai dia. Suaminya is an Indonesian. Jadi orang Indonesia. He comes from Jakarta. They have 2 sons and 1 daughter. Jadi mereka itu memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya.
Sons itu anak laki-laki, daughter itu anak perempuan. All of their children study in an elementary school. Nah, katanya semua anaknya itu ya masih belajar di sekolah SD. Mr. Carter house is simple. Jadi rumahnya sederhana ya, rumahnya si Nyonya Carter. It is made of wood, terbuat dari kayu. It has a living room, mempunyai ruang tamu, a dining room, a kitchen, bathroom, and 3 bedrooms. Mr. Carter juga memiliki a backyard, jadi ada halaman belakang ya, di halaman belakang rumahnya ya. She, her husband, and the children usually spend their time together there. Berarti di mana ini menghabiskan waktunya? Di backyard ya. Oke, berarti bisa kita nanti jawabannya. What does the text mostly about? Apakah tentang house atau family atau students atau husband? Nah, kalau kita lihat ceritanya di sini juga menceritakan sini menceritakan tentang teachernya ya, tentang profesinya juga ya, maksudnya sih tentang dirinya sendiri juga ya. Kemudian kalau di paragraf kedua mencerita tentang rumahnya ya kan. Oke. Kalau di sini juga ada menceritakan tentang anak-anaknya gitu ya. Berarti kira-kira menceritakan tentang apa kira-kira? Berarti lebih tepatnya adalah kalau house saja tidak mungkin, karena juga di sana menceritakan ada cerita tentang family-nya juga ya. Oke, kalau family juga pasti mudah cerita tentang rumah gitu ya. Oke, berarti kita lebih tepatnya house tidak, kurang tepat, student juga kurang tepat, husband juga kurang tepat, berarti family ya. Family siapa? Mrs. Carter. Okay, so the answer is B ya. What is the purpose? Purpose itu artinya tadi tujuan. Tujuan dari teks itu dibuat kira-kira untuk apa? Ya. So, to describe the Carter family, to tell the Carter family, to entertain the Carter family, to retell about the Carter family. Nah, kira-kira itu apa ya? Menceritakan atau mendeskripsikan atau memberikan hiburan ya kepada, tidak mungkin ya. Kira-kira apa ya? Nah, tentu saja di sini kan dalam ini kan memberikan deskripsi ya tentang si Mr. Carter family-nya ya, Mr. Carter's family-nya, deskripsi ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah to describe the Carter family. Berarti itu adalah text deskriptif ya. Text deskriptif. Text deskriptif itu adalah menggambarkan suatu benda, tempat, ataupun menggambarkan seseorang ya. Yeah. Where does the Carter family stay? Nah, tadi di mana tuh tinggalnya mereka? Di Bandung kah, Yogyakarta? Nah, kita lebih tepatnya bisa kita lihat lagi ya. Mereka tinggal di She lives and works in Bandung. She teaches English at Senior High School. Nah, katanya gini, bahwa dia itu Mrs. Carter itu tinggal di Bandung. Berarti mereka tinggalnya di sana dong bersama suami dan anak-anaknya. Oke, berarti jawabannya adalah D, in Bandung. Number 9, he comes from Yogyakarta. The underlined words refers to Mrs. Carter. Ini ya, yang di garis bawah adalah he. He ini siapa? Tentu saja tadi ceritanya suaminya ya, berarti husband, C. Oke, jawabannya adalah husband. Nomor 10, Mr. Carter and her family like to spend their time. Di mana tadi ceritanya ya? Itu menghabiskan waktu mereka itu di mana? Tadi terakhir ceritanya ini dia, spend their time together there. Di mana there-nya in berarti ini. Mrs. Carter also has a backyard. She, her husband and the children usually spend their time together there. Berarti di backyard-nya ya. Backyard itu halaman belakang ya. Okay, so the answer is backyard. C ya. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Nah, ini ada semacam notice, pemberitahuan ini. Keep off the grass. Keep off the grass. We can find a notice above at. Nah, di sini ada keep off the grass. Nah, kira-kira apa ini kira-kira? Keep off the grass.
Grass itu kan rumput ya. Berarti alas rumput gitu ya. Mungkin rumput ini dilindungi dan dipelihara gitu ya. Nah, kita dapat menemukan pemberitahuan yang di atas itu di mana biasanya kita temukan. Oke, tentu saja ada park di sini, taman, classroom, ruang kelas, road di jalan, mosque ini di masjid. Yang lebih tepatnya di mana kira-kira? Kalau grass itu rumput, berarti itu biasanya ada di taman. So the answer is park. Itu di taman. A ya. Take off your shoes. Take off. Take, ambil, off, lepas berarti. Melepaskan sepatu. Lepaskan sepatumu. We can find the notice above at di mana? Hospital, classroom, canteen, atau mosque. Kalau hospital itu di rumah sakit, kadang juga harus pakai sepatu juga ya. Classroom juga pakai sepatu, kantin juga pakai sepatu. Mosque, ini memang sudah jelasnya di masjid memang harus membuka kasut ya, kasut kaki. Jadi ya membuka alas kaki. Jadi tidak boleh pakai alas kaki masuk ke ini ya, tempat ibadah masjidnya. Oke, so the answer is D ya, mosque. Oke, kita lanjutkan. The text below is for questions number 13 to 16. Jadi katanya ini nomor 13 sampai 16. Oke, kita lanjutkan. Sugar ada katanya setengah kilo, milk 1 liter, flour setengah kilo, egg setengah kilo. Egg ini apa? Telur ya. Butter 1 kilograms, vanilla extract 1 bottle. Nah, what kinds of text is it? Jadi kira-kira ini teks apa kira-kira ini? Kalau seperti ini semua ada bahan-bahan ya. Semua ada bahan-bahan, kemudian ada ukurannya gitu. Kira-kira jawabannya apa? A short message, pesan singkat kah, atau an advertisement, atau ini iklan, a food label, apakah ini label makanan, atau a shopping list, apakah ini ada daftar belanjaan? Kalau daftar belanjaan pasti ada harganya ya. Oke, berarti ini cocoknya adalah label food. Berarti biasanya ada makanan, pasti ada kandungan komposisinya. Nah, komposisinya mungkin ini gitu ya. Oke, berarti adalah a food label. Oke, food label. Oke, so the answer is C ya. How much flour does the writer want to buy? Oke, ya kita lihat dulu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ternyata kalau dari ini katanya to buy. Oke, berarti kita revisi jawaban kita yang nomor 13 ya. Ternyata bukan food label, tetapi shopping list, karena nomor 14 mengatakan bahwa writer itu membeli sesuatu. Ya kan? Oke, berarti ini adalah shopping list. So the answer is D ya. Nah, terkadang begitu ya soal itu bisa kita mengetahui soal sebelumnya ketika kita membaca soal berikutnya. Jadi semakin jelas bahwa soal sebelumnya itu adalah tentang ini gitu ya. Oke, ini menjadi pelajaran juga buat kita ya. Oke, so katanya how much flour does the writer want to buy? Flour, mana sini flour? Setengah kilo berarti a half kilogram. Ini kalau 1 kilogram 1, a half setengah, 2 2 ya, 1 liter, 1 liter ya. So the answer is C ya, B ya, a half kilogram, jadi setengah kilo. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Which shop does the writer not to go? Kalau kita lihat dari ini daftar ini, kira-kira ini kemana nih dia belinya ini? The sugar, milk, flour, egg, butter, vanilla extract. Berarti ini ke toko apa ya kayak gini, atau grosir ya, grosir yang menyediakan bahan-bahan makanan ya. Oke, berarti gimana ini kira-kira? Nah, pertanyaannya di sini, kalau berdasarkan shopping list itu, kira-kira si penulis itu tidak akan pergi kemana gitu ya. Sesuaikan di sini coba. Apakah dia pergi ke bakery? Apakah dia tidak akan pergi ke grocery? Apakah dia tidak pergi ke market, supermarket? Kalau di supermarket semua ada bahan itu ya, ada ya. Kalau market semua ada itu bahan itu ya. Grocery ada nggak bahan itu?
ada ya. Kalau bakery, nah bakery ini tentu saja di situ ada semua adalah kue ya. So kira-kira di mana? Kalau grocery, nah kita perhatikan ya, grocery sebenarnya bukan menjual uh, bahan-bahan untuk membuat. Kalau kita lihat sini kan, ini kan bahan-bahan untuk membuat kue ya. Nah di grocery itu sebenarnya bukan ada bahan-bahan untuk membuat kue ya di grocery ini, tetapi di bakery ada ya, bakery itu. Oke, jadi kemana yang tepat ini kira-kira? Oke, jadi lebih tepatnya adalah dia tidak akan pergi ke kemana kira-kira. Jadi dia tidak akan pergi ke bakery ya, karena bakery itu adalah toko kuenya yang sudah jadi gitu ya. Jadi ini toko bakery ini kan sudah toko kuenya gitu yang sudah jadi. Dari sana tidak ada bahan yang mau dijual ya. Oke. We buy cake and bread at. Nah, di sini baru kita membeli kue dan roti itu di mana? Florist itu tukang bunga ini, fruit stall ini buah-buahan, bookstore ini buku, berarti bakery. Ini bakery ya, ini ada penulisannya salah ini ya. Bakery ya, di toko kue. Nah lanjut, ini kenapa harus sampai langsung nomor ini ya, seharusnya nomor 17 dulu ya, ini ada salah ya. Dear Hannah, congratulations on your success on the speech competitions. I believe you can win. You are the best and I'm proud of you. Love, Mita Febrian. Ini adalah semacam surat ucapan selamat ya. Oke, katanya bahwa si Hana ini memenangkan kompetisi pidato. Nah, saya bilang kamu akan menang. You are the best and I'm proud of you. Oke. Kita lihat dulu, what kind of text is it? A greeting card, a condolence card, a birthday card, atau a short message. Kira-kira apa? Tentu saja berarti di sini adalah greeting card ya. Sini ya, greeting card. Kalau short message itu pesan singkat. Ini kalau pesan singkat ini di sana sebenarnya pesan singkat juga sih, tetapi kalau pesan singkat ini mengarah ke semacam ke hanya berita saja, pesan-pesan yang berupa sesuatu yang mau diperhatikan. Kalau birthday card ini udah jelas ini kartu untuk ulang tahun. Condolence ini ucapan bela sungkawa ya. Kalau greeting card ini memberikan semacam ucapan selamat ya, inilah greeting card. So the answer is A ya, ucapan selamat. Nomor 18, what is the purpose of the text? Nah, apakah tujuannya ini kira-kira dari teks ini? Oke, kita lihat nomor 18-nya, to tell how to congratulate someone. Menceritakan bagaimana cara untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang. To explain Hannah's success. Menjelaskan kesuksesan. Tadi kan suksesnya tidak ada dijelasin ya. Congratulate on Hannah's success. Untuk memberikan selamat pada kesuksesan si Hannah. To describe Hannah's success. Nah, kira-kira apa nih tujuannya dari teks itu? Ya lah, berarti tujuannya adalah to congratulate on Hannah's success. Keberhasilannya si Hannah ya. Okay, so the answer is she. Karena teks itu sudah mendetail ya. Sudah dijelasin. Okay. Shop assistant. Tahu nggak dengan shop assistant? Shop assistant itu ada semacam penjaga toko ya. Shopkeeper juga penjaga toko ya. Nah, kira-kira ngomong apa si shop assistant ini sehingga Kennedy mengatakan yes I need
an encyclopedia and a dictionary. Dia ngomong apa gitu ya. Berarti ya saya membutuhkan buku encyclopedia dan kamus gitu. Nah, kita lihat jawabannya. Do you help me? Apakah kamu membantu saya? Enggak nyambung ya. Can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Cocok ya. Orang di sini, yes, ini saya membutuhkan. Berarti ada yang ditawarin ya. What can you do for me? Apa yang dapat kamu lakukan untuk saya? Cocok ya. Apa yang dapat kamu lakukan? Pada ya saya membutuhkan. Enggak nyambung ya. Can I help you? Nah, bisakah saya membantu kamu? Ya, saya membutuhkan. Nah, ini dia. Berarti menawarkan bantuan ya. So the answer is D. Oke, nomor 20-nya ternyata hilang ya, sorry ya. Jadi soalnya jadinya 1 sampai 19. Oke, memang banyak ada kesalahan dalam pengeditan ini, so I'm so sorry. Tapi ya meskipun demikian, persiapan untuk soal ujian ini pasti akan bermanfaat bagi kamu. Oke, sebelumnya I wanna say thank you very much, and don't forget to subscribe this channel. And if you want give some support or comments, please comments on the YouTube's comments, okay? Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu yang kelas 7 ya. Ini persiapan ujian bahasa Inggris semester genap ya. Okay, so thank you very much. See you next time.